Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pada sore hari ini kita tidak berlama-lama lagi, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tidak terasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di dalam akhir bulan. Lusa kita sudah masuk di dalam bulan yang baru, bulan Oktober Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, kita percaya, kita berdoa supaya kehidupan kita mau merenung-renungkan. Kita mau merenung-renungkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sampai akhir bulan ini. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Sampai akhir bulan ini, keadaan mau baik tidak baik, bagaimana iman kita dengan Tuhan Yesus. Itu penting sekali. Kita buka sama-sama di dalam Kolose pasal yang kedua. Kita buka sama-sama di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Bisa ditampilkan di depan firman Tuhannya, kita baca sama-sama. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan yang ke-7 yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Yuk, firman Tuhan di situ dikatakan kepenuhan hidup di dalam Kristus. Artinya Tuhan mau hidup kita itu enggak sia-sia. Tuhan enggak mau hidup kita itu kosong. Tapi Tuhan mau hidup kita itu penuh warna, penuh isi, apapun keadaannya. Kita baca, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Ini ayat apa ini? Terjemahan biasa aja. Ya, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu apa? Tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan apa? Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini Tuhan mau sebelum kita masuk bulan yang baru di bulan Oktober, apapun keadaannya, Tuhan ngomong melalui Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose. Ini Rasul Paulus titip pesan nih untuk jemaat yang ada di Kolose. Dikatakan di situ, kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita. Kamu telah percaya kepada Tuhan Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya Tuhan Yesus itu adalah sebuah proses kehidupan. Saya tahu papa saya, kesaksian hidupnya sudah sejak dulu dipanggil untuk ikut Tuhan. Sudah sejak dulu dipanggil untuk percaya Tuhan Yesus. Tetapi tak semudah itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Masih hidup di dunia. Lingkungan sekitarnya bukan orang-orang yang percaya Tuhan. Jadi ada saja lika-liku kehidupannya. Sampai akhirnya melalui sakit penyakit, sampai akhirnya melalui kebangkrutan di dalam pekerjaan, baru mau menyerah, saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sini juga ada jemaat-jemaat yang sudah puluhan tahun ikut Tuhan, yang sudah belasan tahun ikut Tuhan. Bahkan ada opung kita di sini yang sudah usianya hampir 80 tahun. Tentunya proses kehidupannya bermacam-macam. Ikut Tuhan itu butuh perjuangan, butuh bayar harga. Makanya Rasul Paulus ngomong sama jemaat yang ada di Kolose, supaya apa? Kamu yang sudah percaya kepada aku, yang sudah terima aku Tuhan Yesus, hendaklah hidupmu, ayat yang ke-6 tadi tampilkan saja, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terjemahan lainnya, hendaklah hidupmu berjalan bersama Tuhan. Tuhan mau tuntun kita Bapak Ibu. Siapapun kita, apapun keadaan kita, apapun proses kehidupan kita, Tuhan mau, ayo kamu ikut sama aku, kamu jalan sama aku. Aku mau bawa kamu ke dalam stasiun-stasiun yang baik, ke dalam jalan di tengah padang belantara, sungai di padang gurun. Aku mau bawa kamu ke dalam jalan yang baik. Karena hari-hari ini jalan itu menyesatkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Dengar YouTube ngajarnya ini, dengar ini ngomongnya begini, dengar ini ngomongnya begini. Orang gak kuat mental, takut lu ada megatrust habis ini. Hati-hati, ada gempa bumi, kapan hari ada monkeypox, apa itu? Virus monyet, hati-hati. Ada yang bilang nanti ada krisis ekonomi, hati-hati. Tapi kalau ada Tuhan Yesus yang berjalan dengan kita, ada Tuhan Yesus di dalam kita, dikatakan Yohanes 15, jika kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu melekat sama aku, kamu berdoa apa aku kasih. Ada amin? Tanamkan pada sore hari ini, apapun keadaannya, aku tetap mau berjalan dengan Tuhan Yesus. Makanya hati-hati pilih teman, hati-hati pilih komunitas. Bukan berarti kita nggak boleh bergaul dengan dunia. Namanya kita kerja masih banyak orang dunia yang kita bergaul. Tetapi jangan ambil karakternya yang nggak baik. Jangan ambil hal-hal yang nggak baiknya. Pada waktu itu, Kolose adalah jemaat yang dekat dengan Laodikia. Laodikia itu terkenal dengan apa? Tidak panas, tidak dingin. Mau pergi gereja saenaknya hati, mau pergi kebaktian saenaknya hati. Kalau hati nggak enak nggak pergi. Karena apa? Orangnya pada mampu semua. Mungkin kaya di dalam keuangan, kaya di dalam intelek. Rasul Paulus ngomong hati-hati. Makanya kita juga pilih pergaulan hati-hati. Jadi Tuhan tidak mau supaya ketika kita yang sudah mulai dengan roh, kita yang sudah berapi-api ikut Tuhan. 2 minggu lalu kan saya membawakan firman, kita minta api yang baru, kita minta semangat yang baru, kita minta iman yang mulai dibangkitkan. Supaya enggak kendor lagi, supaya enggak loyo lagi. Kita sudah mulai dengan roh, kita sudah mulai dengan sungguh-sungguh, tetapi akhirnya dengan apa? Daging. Jangan ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan ya Dek gitu kan. Ya kalau sekarang musimnya kan begitu, jangan ya Dek. Jangan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi ayo kita pegang Tuhan Yesus. Itu loh, makanya kenapa tadi pagi firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-75 ayat yang pertama. Coba dikatakan di situ apa? Mazmur 75 ayat yang pertama dikatakan, untuk pemimpin biduan menurut laku, jangan memusnahkan. Tuhan gak mau kita itu sengsara Bapak Ibu. Tuhan gak mau kita dimusnahkan. Tetapi namanya firman Tuhan, orang yang tanduknya meninggi, orang fasik, orang yang gak kenal Tuhan Yesus, orang yang menolak Tuhan Yesus akan direndahkan. Tetapi orang yang hidupnya sungguh melekat kepada Tuhan akan ditinggikan. Tuhan gak mau umatnya dimusnahkan pada waktu itu. Nah, makanya ayat yang kedua dikatakan di situ apa? Mazmur 75, kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tuhan maunya pada sore hari ini Bapak Ibu, supaya hidup kita ini, yang sudah terima Tuhan Yesus, yang sudah percaya Tuhan Yesus, ayo pakai hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Pakai hidup kita untuk percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Selama masih ada nafas, selama masih ada kehidupan. Ada amin? Berapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang susu-susu, dia panggil saya begini, Ndru sini Ndru. Sabar Su, saya mandi dulu Su. Oh iya, cepetan, abis mandi ikut saya. Setelah saya mandi, saya masuk sama dia. Kamu tahu enggak Ndru? Kamu ingat kan cerita saya berapa bulan lalu? Ketika saya terkena kanker prostat. Ini susu-susu usianya sudah umur 70 tahun Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya pada waktu itu kanker prostat, saya pergi ke Singapura, saya operasi di sana, dan ketika selesai operasi saya sempat koma berapa hari enggak bangun. Tapi banyak orang mendoakan saya pun juga percaya sama Tuhan, saya bisa bangun. Saya di rumah sakit Mount Elizabeth itu cukup lama Andrew, sampai baunya sanitizer itu saya nek. Saya kalau sudah pergi di rumah sakit Mount Elizabeth itu sampai hidung saya itu sudah ngerti ini yang mana baunya itu sudah tahu. Sampai saya mau pergi sana takut lagi. Saya sudah sembuh Andrew. Saya pulang ke Surabaya.
Sudah sampai Surabaya, ini loh, pilih pergaulan yang salah. Teman-teman itu pada bilang, ini loh ada minyak Bu Ida yang dari Kalimantan, mungkin pernah dengar ya. Karena namanya orang kaya. Katanya minyak Bu Ida diminum bagus, bisa menghilangkan penyakit. Beli 10. Orang kaya kan enteng Bapak Ibu. Suka beli. 10 tuh diminum habis Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu minyak gosok dipakai buat minum Bapak Ibu. Saya pernah waktu zaman Covid Bapak Ibu, kan orang bilang apa? Minum minyak kayu putih yang dari Ambon. Saya minum minyak kayu putih yang daripada Ambon, saya tetes-tetes sedikit, saya minum masih oke Bapak Ibu. Satu kali waktu saya agak batuk pilek, saya coba. Minyak kayu putihnya saya banyakin Bapak Ibu. Satu malam saya gak bisa tidur Bapak Ibu. Murus-murus perut saya panas. Karena apa? Dengar yang salah. Sama nih susu nih, si bapak nih, dia dengar yang salah. Minumlah dia minyak Bu Ida. Akhirnya apa? Sempat gangguan, pergi lagi ke Singapura. Untung masih bisa diselamatkan. Nah, 1 bulan lalu dia cerita lagi. Ndru, saya ke Singapura lagi check up Ndru. Apa yang terjadi? Kanker saya muncul lagi Ndru. Jadi saya harus nanti menyelesaikan urusan saya ke Surabaya dan saya harus kemo 30 kali. Itu pun tidak menjamin kesembuhan dan pulang pun belum tentu saya bisa ketemu kamu duduk ngomong-ngomong gini. Mungkin saya bisa duduk terlemas-lemas. Uang ada untuk operasi. Fasilitas ada, tapi jaminan tidak ada. Ada hari-hari ini yang kita mungkin ada di dalam keadaan seperti itu. Masa depan kelihatannya tidak ada, hari depan kelihatannya buntu. Dan susu ini dia urus semua di Surabaya, minggu lalu dia berangkat kembali ke Singapura. 2 hari lalu dia panggil saya. Dia cerita-cerita, kamu tahu Ndru, mukanya udah cerah ini. Kata dokter, kanker yang stadium 4 itu Ndru, hilang. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terus sekarang maunya apa, Su? Saya berani ngomong gitu sama dia Bapak Ibu karena saya sering, tiap hari tuh sering sama dia ngomong-ngomong. Terus maunya Susu sekarang apa? Sudah Ndru, saya sekarang mau berhenti minum, saya sekarang mau berhenti rokok. Yang lucu, saya sekarang mau berhenti cewek. Loh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya sama dia sering terbuka kalau ngomong. Dan sekarang saya mau pakai hidup saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya mau cerita kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Karena baru ditolong. Tapi Tuhan mau, jangan tunggu seperti itu dulu. Tuhan mau hidup kita ini tidak sia-sia. Makanya supaya tidak sia-sia, Tuhan mau di dalam ayat yang ketujuh, ayat yang tadi dikatakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu berjalan bersama Tuhan. Kalau kita berjalan sama Tuhan, Yesaya 43 ayat yang ke-19, tidak ada yang sia-sia. Katakan kanan kiri, sama Tuhan gak pernah sia-sia. Dia buka jalan yang baru. Dia buka sungai di tengah padang belantara. Dia buka kekeringan itu menjadi suatu hal yang indah. Itu kalau Tuhan mau, Tuhan tuh bisa apa saja. Masa Bapak Ibu gak percaya Tuhan tuh bisa buat apa saja toh? Minggu lalu, hari kemarin kita memberikan makan orang-orang, ikannya habis. Belum tunggu 1 minggu, siangnya udah datang lagi. Siapa yang hari ini mau seperti itu kalau bukan Tuhan yang punya kuasa? Itu contoh hal yang kecil-kecil. Makanya dikatakan di situ, ayo berjalan bersama dengan aku. Gimana berjalannya? Ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan. Slide selanjutnya. Hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan. Akar itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu bagian dalam, bagian inti daripada pohon. Ketika akarnya bagus, bisa kirim air yang bagus, bisa kirim vitamin yang bagus, maka bisa menikmati buah jambu yang bagus. Bisa menikmati buah kelapa. Tadi pagi saya bawa firman Tuhan, gembalanya bilang gini, Ndru, rumahmu yang di Tanjung Torawitan itu ya? Iya betul, jangan lupa bilang papamu minta kelapa ya, kelapanya enak.
Karena apa? Akarnya kuat, akarnya bagus. Tapi kalau akarnya jelek, yang dikirimkan airnya nggak bagus, yang dikirimkan vitaminnya nggak bagus, buahnya mungkin seperti jambu ini. Begitu buka banyak ulatnya, begitu buka banyak macam-macamnya. Dan Tuhan mau pada sore hari ini hidup kita berbuah yang bagus. Makanya harus punya akar yang bagus. Kalau akar kita penuh akar kepahitan, keluarnya kepahitan. Akar kita kekecewaan, keluarnya kekecewaan. Akar kita kebencian, munculnya kebencian. Tapi kalau akar kita bagus, munculnya bagus. Kita buka sama-sama, Tuhan kasih perumpamaan. Lihat ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-92, ayat yang ke-13. Tuhan tuh kadang kasih perumpamaan tuh yang aneh-aneh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan memperumpamakan seperti pohon kurma. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Kita ini orang benar, amin. Meskipun kita ini sumbernya kesalahan, tapi imani kita ini orang benar. Kita ini orang benar, amin. Nah, orang benar itu seperti pohon korma. Bapak Ibu pernah lihat pohon korma di Israel? Yang udah lihat katakan amin. Yang mau lihat katakan amin. Amin dulu Bapak Ibu. Ada uang gak ada uang, ya. Kalau perkenanan Tuhan pasti bisa pergi. Suatu saat saya berdoa, kita berdoa Jemaat Surya Kebenaran semua bisa pergi ke Israel. Gak hanya Pak Sirait, gak hanya Bapak Gembala, tapi semuanya bisa pergi ke sana. Bisa lihat yang namanya pohon korma. Bisa lihat yang namanya kubur Tuhan Yesus gitu ya. Pohon korma itu ditanam di padang pasir. Padahal pohon korma itu butuh airnya banyak. Tapi Tuhan tuh aneh. Tuhan justru taruh pohon korma itu di padang pasir untuk bertumbuh di situ. Akarnya ditaruh di dalam, benihnya ditaruh, ditutup pakai batu besar. Loh bayangkan, gak tambah, gak bisa muncul tak kayak gitu Bapak Ibu. Aneh kan Tuhan? Itulah Tuhan kita. Tuhan yang bisa buat yang aneh-aneh. Jadi anak Tuhan kalau gak aneh namanya bukan anak Tuhan. Lu kok bisa? Anak Tuhan yang aneh itu apa? Ketika dulu orangnya ngamuan, dulu orangnya tersinggungan, dulu orangnya gampang kepahitan, dulu orangnya pelit. Tapi ketika ikut Tuhan semuanya diubahkan jadi bagus. Amin. Itu yang aneh. Tuhan juga bisa buat jalan buntu, Tuhan bisa buka. Jalan sungai yang tertutup, Tuhan bisa buka jalan di tengah sungai. Itu namanya aneh. Makanya kalau sudah percaya Tuhan, percaya sungguh-sungguh. Yang Tuhan mau di situ apa? Seperti pohon korma. Pohon korma itu ketika dia sudah ditanam, dia akan berakar ke bawah. Dia akan menuju ke bawah, bukan menuju ke atas. Yang dia cari apa? Air. Sumber air itu yang dicari. Dikatakan tadi dalam Mazmur 92 ayat yang ke-13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat yang ke-14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Nah, Tuhan maunya kita itu berakar bukan dengan cara pikir dunia, bukan dengan caranya orang dunia, tapi di dalam pelataran Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di dalam bimbingan Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Siapa yang masih baca? Amin. Saya kaget kemarin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika anak-anak muda bermain gitu kan ya. Ayo tolong yang suka baca Alkitab dikirim ke depan. Terus dalam grup kita menyebutkan seorang nama. Si ini, dia respect Bapak Ibu. Loh, aku selama gak tahu baca firman Tuhan. Iya kan? Bukan jemaat sini gak ada. Sana. Kalau sini semua tiap hari baca, apalagi doa pagi via Zoom. Amin. Ayo, yang sudah lama gak baca, yuk baca lagi. Berakar dalam firman Tuhan. Hari ini kalau imanmu lagi jatuh, imanmu lagi loyo, iman muncul dari pendengaran akan firman. Ngerti gak ngerti baca dulu, nanti Tuhan kasih pengertian. Ketika kita baca ini terus, ada ibadah kita dengar. Jangan ketika dulu baru mulai
merintis, ketika dulu mulai dari nol, oh saya akan tetap setia sama Tuhan. Saya akan berikut sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi hari ini ketika standar hidupnya mulai naik, ketika mulai rame, ketika jabatan mulai naik, ada saja alasannya. Belajar seperti pohon korma, dia gak bisa obah Bapak Ibu. Ketika dia sudah ditanam, ditumpuk sama batu. Supaya apa? Gak cepat naik. Kalau cepat naik, kena angin, jatuh. Hari-hari ini banyak orang kepingin cepat instan, betul? Kepingin cepat kaya, kepingin cepat terkenal, kepingin cepat masalahnya cepat selesai. Gak ada salahnya. Tapi Tuhan tahu kemampuan kita. Kalau orang ini diberkati cepat, bisa selingkuh. Kalau orang ini diberkati cepat, bisa tinggalkan Tuhan. Kalau orang ini diberkati cepat, bisa neko-neko. Tuhan tahu isi hati kita Bapak Ibu. Makanya Tuhan mau kita itu berakar di dalam firman Tuhan. Berakar di dalam rumah Tuhan. Artinya apa? Taruh Tuhan di dalam hidup kita. Tiap pagi bangun, Tuhan hari ini aku serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuntun aku, jagai langkahku. Siapa yang gak punya pergumulan? Yang berdiri di sini pun juga punya pergumulan. Siapa yang tahu pergumulan hari besok? Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, kita berakar sama Tuhan, percaya Bapak Ibu, bapak mana yang kepingin anaknya susah? Bapak mana yang mau menutup jalan anaknya? Anak yang baik tentunya, anak yang benar tentunya. Pasti dia buat jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Percaya kok Tuhan buka jalan. Ada amin. Dia berakar, dia cari air sampai ketemu airnya. Ini yang harus kita belajar pada pagi hari, pada sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan kesusu cepat mau naik. Melekat dulu sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Nanti lihat firman yang kita baca, firman yang kita dengarkan, itu nanti akan merubah cara berpikir kita. Kita yang dari dunia ini Tuhan rubah cara berpikirnya. Hal-hal yang ada dalam hati kita yang gak baik, Tuhan ganti dengan yang daripada Tuhan. Sehingga tadi seperti pohon korma, ketika dia ketemu air, dia mulai tumbuh naik ke atas. Tuhan pun juga mau begitu. Ketika kita sudah berakar ke bawah, kita sudah melekat sama Tuhan. Ketika nanti mungkin ada pengajaran ini, di YouTube ada yang bilang gini, orang ini bilang begini, perkumpulan bilang begini. Dia tetap sekali Yesus, selamanya Yesus. Dia gak akan tinggalkan Tuhan. Lalu dilanjutkan ayat yang ke-7, setelah kamu berakar di dalam Dia, Tuhan pun juga mau supaya kita dibangun, mulai naik, mulai bertumbuh. Lihat pohon kurma tadi pada bagian yang kedua. Pohon kurma itu kalau misalnya pohon kurma itu kalau misalnya dia bisa tumbuh Bapak Ibu, tingginya bisa 25 meter. Slide selanjutnya. Tingginya bisa 25 meter Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mulai muncul kan, wah Tuhan mulai berkati, Tuhan mulai percayakan, Tuhan mulai bekerja di dalam kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu, dibangun yang dimaksud di situ adalah apa? Ada perubahan dalam hidup. Ini loh, esensinya ikut Tuhan itu apa? Ada perubahan dalam hidup. Bapak Ibu ikut Tuhan berubah enggak? Bapak Ibu yang jawab sendiri. 2 minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bahasa Inggrisnya, berubahlah dan buktikan ketika kamu berubah itu apakah Tuhan bekerja atau tidak. Tadi pagi ketika saya menyampaikan firman Tuhan, begitu turun menyampaikan firman Tuhan, Bapak Gembalanya bilang, Ndro, bilang sama ibu ini Ndro, bilang sama ibu ini, supaya apa? Berubah. Supaya apa? Berubah.
jangan galak-galak. Suaminya didukung, suaminya disayang. Heran sama ibu ini. Gembalanya yang ngomong, bukan saya Bapak Ibu. Sampai gembalanya kan suka guyon. Pokoknya kena murid sing iki angel. Ini loh Ndru, bilangin Ndru. Ya koko aja yang bilangin, saya bilang gitu. Ikut Tuhan tuh harus ada perubahan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Malam hari ini saya tidak tahu apa yang Tuhan mau taruh di dalam kehidupan Bapak Ibu. Apa yang harus dirubah di dalam kehidupan Bapak Ibu. Tetapi Alkitab katakan Roma 12 ayat yang kedua, kalau engkau berubah, buktikan, prove it. Apakah Tuhan mampu bekerja dalam hidupmu apa tidak? Apakah Tuhan mampu berbuat yang baik dalam hidupmu atau tidak? Malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya kita sudah punya api yang baru. Ulang tahun gereja yang ke-26 kita udah punya semangat yang baru. Besok masuk bulan Oktober kita punya harapan yang baru. Bulan Oktober aku mengalami kebaikan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Kita percaya, buktikan, tapi mau gak kita berubah? Tuhan taruh satu hal di dalam kehidupan saya tentang perubahan. Mari kita sama-sama buka di dalam Lukas. Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6. Ayat yang ke-35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Nah, garis bawah di sini. Maka upahmu akan apa? Akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Satu hal yang Tuhan tanamkan tentang perubahan, saya tidak membahas yang lain. Tetapi Tuhan taruh di dalam hati saya bahwa jemaat GBI Surya Kebenaran. Oke, kita sudah berubah, mungkin kita sudah gak emosian. Ya, kita mungkin sudah gak ngamuan, kita gak gampang kepahitan, kita gak gampang kecewa, kita gak, pokoknya jemaat Surya Kebenaran sudah baik semua. Tapi Tuhan taruh hari ini supaya jemaat Surya Kebenaran menjadi orang-orang yang murah hati. Kasih tahu kanan kirinya, murah hati. Karena dikatakan di situ orang yang murah hati apa? Upahmu besar dan kamu akan menjadi apa? Anak Allah yang maha tinggi. Matius katakan berbahagialah orang yang murah hati karena ia akan dapat kemurahan hati daripada Tuhan. Yang mau dapat murah hatinya Tuhan katakan amin. Belajar murah hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada. Tapi kita berdoa, kita belajar saja. Maksudnya murah hati itu apa? Yang pertama, orang yang murah hati itu, ayat yang ke-27 katakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Orang yang murah hati itu mengasihi bukan membenci. Belajar mengasihi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, amin. Orang membenci itu Bapak Ibu, ya, mengasihi orang yang membenci kita, itu butuh belajar Bapak Ibu. Tetapi membenci orang gak butuh belajar. Saya ulangi, ketika kita mau benci orang itu gak butuh belajar. Cukup dia buat jahat sama kita, cukup dia menyakiti hati kita, cukup dia buat yang gak baik sama kehidupan kita. Siapapun orangnya, mau orang biasa kek, hamba Tuhan kek, siapapun. Untuk membenci orang itu gampang, gak perlu belajar. Tetapi untuk mengasihi orang yang mungkin sudah buat gak enak sama kehidupan kita, itu gak gampang Bapak Ibu. Butuh namanya belajar,
Mungkin hari ini engkau benci dengan pasanganmu, suamimu, istrimu, pacarmu gitu kan ya. Apalagi menantumu, mertuamu, anakmu. Untuk membenci itu gampang Bapak Ibu. Tinggal benci aja selesai. Tapi untuk mengasihi orang yang membenci kita, itu butuh belajar. Dan ketika kita berakar dalam firman Tuhan, dan ketika firman Tuhan merubah hidup kita, itu saja yang bisa merubah kita. Makanya kenapa kita harus melekat sama Tuhan. Kita harus berjalan sama Tuhan. Tapi Tuhan ngomong, kalau kamu bisa seperti itu, kamu orang murah hati. Kalau kamu orang murah hati, upahmu besar. Kamu anak-anak Allah yang maha tinggi. Masa gak percaya Tuhan ada dalam kehidupan kita, berjalan bersama dengan kita? Kalau kita ini anak-anaknya. Bapak Ibu berkata gini, gak gampang, kita ini bukan pendeta. Kita ini manusia biasa, dicubit masih sakit. Masih yang namanya sakit hati itu masih. Murid-murid Tuhan juga begitu kok. Ketika Paulus waktu itu bertobat, dia mau melayani Tuhan. Murid-muridnya itu pada serba, gimana ya, ini orang dulu yang menganiaya kita. Ini dulu orang yang waktu kita ibadah kita dihina-hina. Ada di sini yang ketika ikut Tuhan dihina-hina saudaranya, dipersekusi sama saudara-saudaranya, on melok Tuhan bukan tambah enak, tambah soro. Betul? Kamu ikut Tuhan, lihatan bukan tambah baik, tambah melarat. Orang yang baik, orang yang murah hati akan berkata, terima kasih, ini berkat Tuhan, terima kasih, ini vitamin. Tapi kalau orang yang gak murah hati, ente nono, aku suki, tak bales kon. Tapi di sini nggak ada. Di sini orang yang murah hati semua. Ketika dihina, diapain semua. Puji Tuhan. Tuhan tuh lihat dari tempat maha tinggi. Oh, ini pohon korma yang siap berbuah lebat. Pohon korma itu begitu Bapak Ibu. Ketika dia kena angin kencang, dia ngikut anginnya. Jangan dilawan. Yaudah diam-diam aja, ngikut anginnya ke sini, dia ikut ke sini. Tapi pohon korma nggak pernah patah batangnya. Dia setelah kena angin, dia kembali lagi lurus. Karena apa? Akarnya kuat. Dalamnya ini berubah. Kita jangan kejar upahnya dulu Bapak Ibu. Kita berubah dulu. Kita bertambah teguh dulu. Kita dibangun dulu dalam Tuhan. Orang yang murah hati itu, dia mengasihi bukan membenci. 1 Korintus 12 bagian yang terakhir coba. 1 Korintus 12 ayat yang terakhir. 1 Korintus 12 ayat yang terakhir dikatakan di situ apa? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia dan yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Dan setelah ayat ini selesai, maka muncullah 1 Korintus 13 yang bicara tentang kasih. Berarti kasih itu gak main-main loh. Mengasihi itu penting sekali Bapak Ibu. Suka gak suka Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi. Kalau mengasihi orang yang kasih kita gangtau, orang yang kasih kita berkat, orang yang suka kasih kita beras, orang yang suka kasih kita ikan gitu, itu biasa Bapak Ibu. Tapi kalau mengasihi orang sih boncek no, menurut kita gitu kan ya. Mengasihi orang yang menjengkelkan. Duh, wong iki rek. Itu Tuhan bilang upahmu besar. Biasanya itu kalau kayak gitu orang di dalam-dalam aja Bapak Ibu. Di sekitar-sekitar aja. Kalau orang luar mah kita disalib gitu kan ya. Disalib mobil gitu, paling jengkelnya sekali. Apa sih motor iki ya gitu kan, habis itu kan orang itu pergi ya sudah selesai. Tapi kalau yang kita ketemu tiap hari mungkin, atau mungkin yang diranjang mungkin ya, buka mata lihat wajahnya, orang iki jengkel no. Bisa enggak? Itu loh, murah hati. Murah hati itu juga apa? Ayat yang ke-28 tadi dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-28. Orang yang murah hati itu dia memberkati, bukan mengutuki.
Orang yang murah hati itu dia memberkati. Ketika kita dibuat yang gak enak, diberkatilah engkau. Ketika dia gak bayar utang sama kita, ya apa Bapak Ibu? Akeh lagi. Gak gampang lo bilang, diberkatilah engkau. Ketika mobil kita diserempet, diberkatilah engkau. Tapi ketika orang kita bisa murah hati, kita bisa memberkati. Lihat kan Yusuf, ketika dia dihina saudara-saudaranya, dibuang saudara-saudaranya. Ketika Yusuf di atas, saudara-saudaranya datang. Apakah Yusuf mengusir? Enggak, dia melayani, dia memberkati saudara-saudaranya. Ayo ikut makan sama sini. Makanya lihat Yusuf diberkati. Makanya Yusuf terus dipakai sama Tuhan. Memang gak gampang Bapak Ibu punya hati yang murah hati. Jadi murah hati itu bukan hanya sekedar ikut aksi peduli. Itu bagian kecil dari murah hati. Kalau hanya sekedar kasih aksi peduli Bapak Ibu, semua juga bisa. Bagi jemaat surya kebenaran itu enteng. Tapi surya kebenaran Tuhan mau pada sore hari ini, murah hatinya naik. Memberkati bukan mengutuki. Ada amin sampai sini? Saya berdoa, saya berharap ketika kita dengar firman Tuhan pada sore hari ini, pergumulanmu seberat apapun, persoalanmu seberat apapun, belajar melekat dengan firman Tuhan, belajar merubah hidupmu, belajar murah hati. Tuhan sanggup membukakan tingkap-tingkap langit yang tidak pernah kita bayangkan. Kenapa? Tuhan kita Tuhan yang aneh-aneh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kasih tahu kanan kirinya, yuk murah hati yuk. Yuk murah hati. Wajahnya kurang serem, kurang senyum Bapak Ibu. Murah hati. Yang terakhir, kembali dalam Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7 tadi dikatakan di situ apa? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan ini, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang yang hidupnya melekat dengan firman Tuhan, orang yang hidupnya sudah diubahkan Tuhan, dalam segala keadaan dia bisa berucap syukur. Dia bisa mengucap syukur, baik enggak baik. Pohon kurma kalau dia bisa nangis, dia nangis Bapak Ibu. Di sebelah kanan ini ada anjing Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Anjing ini dia selalu berusaha kalau bisa cari tempat yang dingin. Entah dia sembunyi di sana, kadang kalau malam dia sembunyi di sana, dia enggak mau panas Bapak Ibu. Tapi pohon kurma ini tiap hari dijemur di padang pasir. Kena sengatan matahari. Saya ini kemarin, muka saya ini saya dibilang, Dodo kamu ini mukanya sudah dikasih masker, bagus. Lihat entah sekarang, celeng gitu. Kenapa? Karena kemarin habis betul-betul di sini mataharinya itu kuat banget Bapak Ibu. Itu bayangkan Bapak Ibu, matahari baru setengah jam aja udah bikin agak hitam-hitam sedikit Bapak Ibu. Bayangkan pohon kurma ini yang selama berapa puluh tahun, selama berapa tahun dia dijemur di tengah panas matahari. Kalau dia bisa nangis Bapak Ibu. Tapi enggak kan? Bapak Ibu bilang, kon ngerti tuh kondi, so ngomong sama pohon kurma. Enggak Bapak Ibu, karena apa? Pohon kurma dia tetap bisa berbuah lebat. Kalau dia nangis pasti dia enggak mau berbuah Bapak Ibu. Tapi karena dia mau mengucap syukur, mau biar panas, mau biar dingin, dia mengucap syukur. Lihat, dia bisa berbuah lebat. Sering makan buah kurma atau Bapak Ibu? Orang panti asuhan aja, ketika saya kasih buah kurma, saya baru rekam kemarin. Kurma, manis, tambah. Orang panti asuhan yang agak kurang gimana aja minta tambah. Karena apa? Buahnya enak. Saya kirim sama yang
kirim buah kurma. Su, buah kurmamu disukai Su. Dikasih stiker, oke. Sama Bapak Ibu, ketika hidup kita melimpah dengan syukur, maka hidup kita ini mulai berbuah. Coba kembali dalam Mazmur pasal yang ke-92 tadi. Mazmur pasal yang ke-92, lanjut ayat yang ke-14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Lanjut ayat yang ke-15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ayat yang ke-16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Orang yang melekat sama Tuhan, melekat sama firman Tuhan, mau dibangun, mau diubahkan. Hasilnya apa? Hidupnya penuh ucapan syukur. Dan orang yang hidupnya penuh ucapan syukur, gak usah ragu, gak usah bingung. Hidupnya akan terus berbuah, jadi berkat. Bahkan ketika masa tua pun, meskipun orang bilang, wis tuwek, wis gak iso apa-apa, tetap bisa jadi berkat. Pohon kurma itu ketika para musafir jalan di padang pasir Bapak Ibu, batang-batangnya pohon kurma yang sudah mati, itu dicari sama para musafir. Mana ya batangnya pohon kurma? Kenapa? Ketika di situ ada batang pohon kurma yang sudah mati, di bawahnya pasti ada air. Hebat ya Tuhan kita kalau bikin perumpamaan. Tuhan kita hidup loh. Masa tua kita gak usah bingung. Cucuku gimana? Perhatikan aku apa enggak? Tapi kalau ada Tuhan bersama kita, kita hati penuh ucapan syukur. Masa tua gak usah bingung. Kejadian 24 ayat yang pertama. Kejadian 24 ayat yang pertama dikatakan di situ apa? Adapun Abraham telah apa? Telah tua dan lanjut. Siapa di sini yang lanjut umurnya? Siapa di sini yang sudah tua? Abraham biar sudah tua, Abraham biar lanjut umurnya. Hidupnya diberkati Tuhan dalam segala hal. Kita berkata, opo ini diberkati? Aku tambah tuwek, tambah sengsara. Gak ada yang memperhatikan aku, gak ada yang pedulikan aku. Kembali ke tadi Bapak Ibu, berakar sama Tuhan, datang sama Tuhan. Nanti Dia yang pelihara hidupmu, Dia yang jaga hidupmu, Dia yang tolong hidupmu. Kalau yang tua saja Tuhan pelihara, masa jemaat-jemaat yang lain, yang masih muda-muda, yang masih seger-seger, yang masih bisa bekerja, Tuhan gak buka jalan? Masa Tuhan gak buka pintu? Masa Tuhan gak tolong dalam segala hal? Asal kembali tadi, belajar melekat sama Tuhan, berjalan dengan Tuhan, dan hidup ini mau dirubah. Percaya, ada buah yang manis yang Tuhan hasilkan dalam kehidupan kita. Tidak perlu khawatir akan masa depan, karena masa depan Tuhan yang sertai. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar firman Tuhan pada sore hari ini singkat tapi biar menjadi berkat buat kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan kepada Bapak Gembala.